Lingkungan memengaruhi, benar. Dan Nabi tegas menyampaikan itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kan? Maka semua terlahir itu dalam keadaan fitrah. Fitrah kecenderungan beragama dan fitrah pada kebaikan. Jadi fitrah manusia itu awalnya baik. Ya, dan fitrahnya cenderung mendekat kepada Tuhan, keberagamaan, ada fitrah agama. Cuma lingkungan memengaruhi dia. Bisa berbuat yang tidak baik atau bahkan bergeser dari fitrah agama yang benar. Dan diberikan oleh Allah hidayah untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan kebaikan tadi, kembali pada jiwa kebenaran dan mendekat kepada keyakinan yang hak di situ. Nah, karena itulah kemudian Allah memberikan kita perintah untuk meningkatkan sinyal takwa supaya bisa menyesuaikan di setiap tempat kita bergaul. Itu proporsinya sangat luar biasa, sangat proporsional. Nah, di Islam alhamdulillah pancaran semua itu implementasinya sudah ada contoh miniaturnya di masa kehidupan Nabi. Yang paling sulit di masa Mekah sebelum hijrah Makkiyah itu. Silahkan Anda cek. Karena itu dihadirkan berbagai macam tantangan tingkat tertinggi lah, sampai ke tingkat-tingkat eskalasinya luar biasa, ada ke persekusi sampai ada yang dieksekusi, dan ayat-ayat turun merespon itu semua. Ya, sampai pada titik yang paling maksimal yang tidak memungkinkan diinteraksikan dengan standar yang biasa, itu pun masih mengalah dengan hijrah. Dengan hijrah untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Lalu membekali lagi dengan takwa. Lalu takwa yang puncak itu, Masya Allah, dibekali di tempat lain. Dan kembali ke situ, mensibuah penduduk itu. Jadi berubah keseluruhannya. Ya, ayat-ayat Makkiyah itu yang memberikan kepada kita gambaran bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Kadang-kadang terlihat kurang mendukung, gitu kan? Kadang-kadang bahkan ada kalanya seperti menyesatkan dan sebagainya. Ya kan kita temukan masa-masa bagaimana Abu Jahal bersikap, gitu kan? Bagaimana kawan-kawannya juga bersikap. Ada yang mencoba menggoda, ada yang mengarahkan pada keburukan, ada yang ngajak-ngajak bahkan keluar dari keyakinan. Ya, ada yang coba nyogok. Kan Nabi pun ada yang coba, Nabi kan coba disogok pada waktu itu. Kalau mau milih harta jadikan orang paling kaya, kalau milih pasangan dicarikan yang paling cantik, apapun yang diinginkan oleh Muhammad SAW akan dipenuhi. Itu kan sogokan, ya kan? Kemudian juga coba-coba untuk dibawa keluar dari keyakinan dengan turunnya Al-Kafirun itu. Tapi apa ayat-ayat yang turun? Idfa' billati hiya ahsan. Ya, respon dulu dengan yang terbaik dulu. Respon dengan kata-kata yang baik, jelaskan dengan keterangan yang tidak melukai. Ya. Jadi kalau kita mampu bertahan di lingkungan-lingkungan seperti itu, maka keluarkan ayat-ayat Makkiyah. Ya, apa gambaran dari ayat-ayat Makkiyah itu? Respon-respon positif yang sesuai dengan porsinya. Ya, kalau misalnya ada seorang yang mengajak kepada hal-hal yang kurang baik, jelaskan tapi tanpa harus melukai. Misal kita katakan diajak misalnya ke tempat yang kurang bagus lah, mampir-mampir, ya semacam ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, tempat hiburan yang bisa menghadirkan aurat dan sebagainya. Anda bisa katakan kepada mereka, oh saya itu kalau ke tempat seperti itu cepat pusing, menghadirkan banyak penyakit gitu. Bagi saya, mungkin bagi yang lain agak berbeda, tapi saya itu bisa cepat pusing, bisa sulit tidur, gitu kan? Bisa terganggu, bahkan nanti bisa kumat beberapa penyakitnya. Mohon izin, mungkin saya yang belum terbiasa, gitu kan? Nah, lalu Anda tampakkan akhlak yang mulia supaya terlihat menjadi bagian dari dakwah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal masa dakwah. Nah, penguatan kita untuk bisa seperti itu nggak mudah, kecuali dengan meningkatkan takwa. Lalu Anda berada di tempat yang tidak baik, itu ada kewajiban bagi Anda. Jika Anda mampu untuk merubah mereka, maka Anda tidak boleh keluar. Anda harus membuat perubahan di tempat tersebut. Anda juru dakwah, Anda alim, Anda ustaz. Anda mampu, Anda berjuang untuk mereka. Tidak boleh Anda meninggalkan begitu saja. Belum berjuang, karena Anda ulama, Anda ustaz. Kalau Anda sudah berjuang ternyata berat, khawatir agama Anda sendiri akan hilang. Atau mungkin keturunan Anda. Kalau Anda selamat, keturunan Anda enggak selamat. Maka Anda perlu hijrah. Bidinik. Seperti para muhajirin. Anda perlu untuk meninggalkan lingkungan Anda yang tidak baik. Karena Anda mengharap kebaikan untuk keturunan Anda. Anda juru dakwah loh ya, ustadz loh ya. Setelah Anda berusaha, Anda berat. Karena terlalu besar tantangannya, Anda pergi hijrah untuk menyelamatkan diri Anda. Dan anak keturunan Anda seperti itu. Ini ustadz. Kalau bukan ustadz nggak ada tawar. Kalau bukan ustadz nggak bisa membuat perubahan, wajib pindah. Oh ini sayang, ini kan rumah pusaka peninggalan orang tua. Iya, biarpun peninggalan orang tua dijual. Sayang. Memangnya kenapa kalau di dunia itu bakal abadi? Hancur juga pada akhirnya nanti di dunia ini.
Ini jangan hanya mempertahankan rumah pusaka, kenangan dari orang tua, hadiah dari orang tua, sayang kalau dijual dan sebagainya. Kalau lingkungan tidak mendidik Anda, tidak menjadikan keselamatan bagi anak Anda, jual itu rumah, pergi ke tempat lain yang bagus, yang menjadikan Anda selamat. Karena Anda bukan orang yang bisa membuat perubahan. Anda orang awam, Anda nggak mampu buat perubahan. Kalau Anda tidak akan membuat perubahan, maka Anda akan berubah. Ini yang bermasalah. Anda akan berubah nanti pada akhirnya. Anda baik, tapi generasi Anda tidak bisa menjamin hidup Anda sampai kapan. Anda belum mendidik dengan benar anak-anak Anda tinggal semuanya, anak Anda ikut lingkungan tersebut, Anda yang masuk dalam wilayah dosa. Hijrah, tinggalkan rumah itu. Jual, pergi ke tempat lain. Cari lingkungan yang mendidik, lingkungan yang baik demi keselamatan Anda. Bagaimana nanti yang kondisinya di lingkungan tidak mendukung, pelajari ilmu, kemudian ajak. Ciptakan lingkungan tersebut. Dia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dia. Ini yang kadangkala kita itu nggak punya tipe pejuang. Kita maunya yang ada. Ya, ciptakan lingkungan yang mendukung. Kalau di kantor nggak ada kajian, bagaimana ada kajian di sana? Kalau di kampung, di masjidnya cuma sholat 5 waktu, nggak ada pengajian yang mengajak kepada sunnah, bagaimana engkau bisa membuat ada kajian di sana? Dengan cara, ya mungkin mencari kawan-kawan yang sehati, yang seiman, untuk membuat kajian. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa mengajak orang lain. Bukan kita mau diajak terus. Alhamdulillah Allah udah kasih hidayah sama kita. Makanya kalau kita ngeliat perjuangan sahabat-sahabat dulu. Satu orang masuk Islam. Pulang kampung, satu kampung masuk Islam. Dikirim. Ini baru sehari masuk Islam. Pulang sudah ngajak orang lain.